Halo Yuginer, selamat datang kembali di channel saya, Yugin Ginanjar. Bercerita adalah karya. Jadi, hari ini kita akan berbicara tentang Jack the Ripper. Ini adalah cerita thriller yang sudah sangat banyak sekali orang menceritakan tentang hal ini. Tetapi ya nggak apa-apa, saya akan ceritakan kembali, siapa tahu ada yang belum mengetahui tentang cerita ini. Jadi, mengenai Jack the Ripper ini merupakan cerita yang terjadi di London. Pada periode tahun 1888 sampai dengan 1891 menjadi salah satu kurun waktu yang sangat mengerikan di kawasan Whitechapel, London. Ini merupakan sebuah distrik yang terletak di kota London. Whitechapel sendiri diketahui sebagai sebuah wilayah dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah. Nah, di mana daerah sana juga nih ya, perlu kalian ketahui bahwa pada saat itu di Whitechapel ini merupakan daerah yang sangat kumuh. Selain dari itu juga, ternyata di sana kemiskinan terjadi sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya di sana terjadi kekerasan, kemudian perampokan, dan hal-hal yang negatif lainnya, atau kejahatan-kejahatan yang lainnya yang terjadi di sana. Nah, di sisi lain juga ada yang namanya prostitusi. Bahkan prostitusi di sana sangat tinggi sekali, di mana pada saat itu bahkan satu media mengatakan hampir 1 juta perempuan di sana terlibat dalam kasus prostitusi atau terlibat menjadi pekerja seks komersial. Pada saat itu, penyerangan dan kematian yang terjadi pada wanita sangat jarang diberitakan oleh media. Nah, sehingga terdapat julukan Ladies of the Night. Yang menjadi sasaran serangan yaitu adalah fisiknya. Nah, keadaan mulai mencekam ketika pembunuhan pertama terjadi pada wanita yang bernama Mary Ann Nichols, yang mana dirinya ini menjadi korban pertama yang diklaim oleh sesosok orang yang bernama Jack the Ripper. Pembunuhan tersebut cukup menggemparkan karena keadaan mayat korban yang seakan-akan dibunuh oleh seseorang yang betul-betul sangat mengerti tentang anatomi tubuh manusia. Misalnya, mayat Mary Ann yang saat itu dipotong di bagian lehernya untuk memastikan bahwa dirinya itu atau si Mary Ann ini sudah meninggal. Akan tetapi beberapa bagian tubuh lain itu masih tetap dalam keadaan hangat, seolah-olah ya itu masih hidup gitu. Lu kebayang kan gimana gitu loh, ketika orang dibunuh kemudian ini dihilangkan, itu sudah mati, tetapi bagian tubuh yang lainnya ini dibiarkan seolah-olah bahwa dia masih tetap hidup karena itu masih hangat gitu ya. Nah, keadaan tersebut sangat menggemparkan seantero London pada saat itu, sehingga masyarakat bertanya-tanya, siapakah sosok pembunuh tersebut, ya kan? Atau siapakah di balik nama dari Jack the Ripper itu? Mengenal sosok Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan nama samaran
bagi seorang pembunuh yang meneror London pada tahun 1888. Yang setidaknya ada membunuh 5 orang wanita, atau dia ini setidaknya membunuh 5 orang wanita yang dapat diidentifikasi dengan memutilasi tubuh mereka dengan cara-cara yang sangat ekstrim. Nah, lokasi 5 pembunuhan tersebut hanya terpaut 1 mil antara satu sama lain sejak tanggal 7 Agustus hingga 10 September tahun 1888. Nah, kebayang kan gitu ya, gimana wilayah itu ya hanya berjarak beberapa mil saja. Lalu kemudian beberapa pembunuhan lain di periode tersebut juga dituduhkan merupakan karya Leather Apron, atau ini merupakan julukan lain dari Jack the Ripper. Kebayang ya, dia bisa memutilasi tubuh orang, bahkan ya perempuan gitu ya, dan itu tidak hanya 1 orang, dan itu dalam kurun waktu ya kurang dari 1 tahun. Mengerikan memang. Bro, lu bayangin ya, kriminal seperti ini bisa mengejek kepada aparat pemerintahan. Jadi, sejumlah surat dikirim oleh terduga Jack the Ripper kepada kepolisian setempat sebelum pembunuhan terjadi. Kamu bisa bayangkan lah bagaimana kemudian seseorang yang melakukan kriminal itu menghina aparat setempat dengan mengirimkan surat terlebih dahulu. Itu gimana gitu ya pikirannya gitu. Apakah itu memang main-main atau dia meledek seperti apa? Gitu. Yang terjadi ya memang seperti itu gitu. Ini diduga tujuannya untuk mengejek petugas tentang aktivitas pembunuhannya yang sangat mengerikan, dan agar mereka berspekulasi. Siapa tahu mungkin gitu ya, ada dari mereka ini pusing gitu karena dengan gerakannya ini, gimana gitu, ini bakal seperti apa dan lain sebagainya. Sepertinya ini merupakan aksi yang dilakukan oleh Jack the Ripper untuk bisa membuat pusing petugas setempat, dan mereka melakukan spekulasi apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh si Jack the Ripper. Pembunuhan pertama di wilayah Whitechapel sebenarnya berawal dari seorang wanita yang berprofesi sebagai, ya kalau sekarang mungkin PSK gitu ya, atau wanita malam bernama Emma Smith, yang dipukuli oleh beberapa orang, ya sekitar 4 orang lah gitu ya, sekitar 4 orang, kemudian diperkosa. Nah, kemudian dirinya meninggal karena peritonitis. Ini merupakan semacam penyakit pembusukan yang menyerang saluran cerna. Kasihan banget gitu ya, saya nggak kebayang gitu ya, atau ya bisa membayangkan juga betapa menderitanya si Emma Smith ini. Udah dipukulin, diperkosa, kemudian ya dapat penyakit seperti itu. Sangat mengerikan. Namun, rangkaian pembunuhan yang mulai pada bulan Agustus 1888 mulai menggemparkan Inggris tersebut. Hal ini dikarenakan Jack the Ripper tidak hanya membunuh korbannya dengan pisau, namun dia juga memutilasi hingga mengeluarkan isi perut si wanita. Waduh, anjay. Lu bayang gimana gitu loh, kita aja ngelihat hewan kemudian dipotong lalu dikeluarkan isi perutnya, kita memuntah-muntah. Ini manusia bro and sis, nggak kebayang gitu loh. Kalaupun mau ngebayangin kayaknya muntah atau gimana gitu ya, kita nggak kebayang lah pokoknya. Kalau gue sih normal ya, pasti kayak gitu, pasti gitu ya. Nah,
selain dari itu, ini yang paling mengerikan. Dia menghilangkan organ-organ dalamnya seperti ginjal dan rahim. Mati aku ngebayanginnya ini. Merasanya itu kayak gimana gitu ya. Orang ngeluarin ginjal, kemudian dikeluarin juga rahimnya. Ini otaknya di mana gitu loh. Nah, hal lain yang menunjukkan suatu kebencian tersendiri dari Jack terhadap jenis kelamin wanita saat itu, dia mengeluarkan ciri-ciri bahwa dia sangat benci mungkin kepada pekerja seks komersial atau seperti apa, karena yang dia bunuh itu semua wanita pekerja malam. Siapakah sosok Jack the Ripper sebenarnya? Nah, ini juga sebetulnya bukan saya yang paling benar gitu ya dalam hal ini. Ini juga dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Nanti di terakhir kita akan sampaikan sumber dari mana saja. Jadi, pada dasarnya yang namanya Jack the Ripper ini muncul beberapa teori gitu ya tentang identitas asli siapa sih Jack the Ripper ini. Dalam beberapa dekade terakhir itu banyak sekali dibahas, termasuk klaim terhadap pelukis terkenal Victoria Walter Sickert. Kemudian dia ini adalah seorang imigran asal Polandia, bahkan cucu dari Ratu Victoria tak luput dari tuduhan mengenai Jack the Ripper dari masyarakat pada saat itu. Nah, sejak saat itu telah lebih dari 100 orang yang diidentifikasi sebagai Jack the Ripper. Jadi ini banyak sekali orang yang ya pada saat itu mungkin saling tuduh gitu ya. Oh, jangan si ini, jangan si Anu ini, siapalah pokoknya. Iya, mereka juga pusing. Apalagi kita yang hidup zaman sekarang gitu ya, yang tidak tahu menau. Tapi ya, baiklah, akan saya lanjutkan. Berasal dari nama Jack the Ripper yang terkenal pada saat itu dan surat-suratnya yang dikirim untuk kepolisian, muncul beberapa surat lainnya yang cukup mengerikan pada kepolisian saat itu. Salah satunya adalah sebuah surat yang disertai kotak kecil dengan berisi setengah ginjal manusia. Coba Anda bayangkan kalau Anda menjadi petugas kepolisian pada saat itu. Ada tuh yang datang surat, kemudian ada kotaknya, dan di dalamnya itu ada setengah ginjal manusia. Kalau saya itu pasti langsung muntah-muntah. Kemudian kebayang hal-hal yang lain-lain lah, seperti itu gitu ya. Nah, pengirim surat ini menamai dirinya From Hell. Di dalam itu ditulis, ada di situ, gede-gede mungkin kali ya pada saat itu ditulis From Hell, yang mengaku dirinya telah memakan setengah bagian dari ginjal tersebut. Coba, jadi jangankan makan ginjal manusia gitu ya. Kalau aku pribadi itu ya, kalau memakan gitu ya, jeroan itu kadang-kadang mungkin mau muntah gitu ya. Ini ginjal manusia, apakah dia manusia atau bukan? Aduh, ini sangat mengerikan bagi saya, sangat-sangat mengerikan. Lebih dari 1 abad, identitas dari sosok Jack the Ripper menjadi sosok yang sangat misterius. Namun, perkembangan analisis genetik mulai mengungkap tentang siapa identitas dari Jack the Ripper tersebut. Seorang penulis dan peneliti mengenai kasus Jack the Ripper ini, yaitu bernama Russell Edwards, membeli selendang atau shawl gitu ya, kalau kita selendang shawl itu
yang merupakan barang bukti pembunuhan yang saat itu tergeletak di samping mayat Catherine Eddowes. Russell menyangka bahwa saat itu terdapat sebuah bercak atau noda yang dapat dianalisis untuk mengungkap siapa Jack the Ripper yang sebenarnya. Kemudian selendang sal itu diberikan kepada Dr. Jerry Louis Lennon untuk melakukan tes DNA. Jadi, dikasihkan tuh ke si dokter itu, tolong dong dites DNA-nya seperti apa. Nah, hasil tes yang dilakukan menunjukkan bahwa Aaron Kosminski, susah ini namanya, pokoknya Aaron Kosminski, seorang imigran yang berasal dari Polandia yang berprofesi sebagai tukang cukur, ini merupakan tersangka yang paling sesuai dengan hasil tes DNA tersebut. Yang mana hasil tes ini dilakukan terhadap kerabat Kosminski yang masih hidup. Itu teliti mungkin ya, seperti itu, tes DNA gimana ya, macam gitulah. Saya juga nggak tahu gimana teknisnya, tapi ya kalau menurut saya itu pasti ribet gitu ya. Nah, namun hasil ini masih menuai pro dan kontra. Ya wajar lah gitu ya, dari hasil-hasil tes ini pasti ada yang namanya pro dan kontra, dikarenakan bisa saja selendang sal tadi gitu ya telah terkontaminasi berbagai DNA selama ratusan tahun hingga saat penelitian itu dilakukan. Sehingga walaupun ini menjadi hasil tes DNA pertama yang menguat sosok Ripper yang sebenarnya, maka masih terdapat misteri yang belum dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Akhir kisah mengenai Jack the Ripper ini. Jadi karena masih memang sampai dengan saat ini terjadi pro dan kontra gitu ya di masyarakat di dunia yang membahas tentang Jack the Ripper ini, maka apabila teman-teman masih penasaran dengan sosok Jack the Ripper ini, terdapat sebuah situs khusus mengenai Jack the Ripper, yaitu ini situsnya. Pada situs itu, rekan-rekan bisa secara lengkap melihat sejarah mengenai atau tagline juga gitu ya, mengenai pembunuhan Jack the Ripper tadi, atau pembunuhan yang dilakukan oleh si Jack the Ripper gitu ya maksudnya. Bahkan melihat foto-foto asli dan dari setiap korban yang dibunuh oleh Jack the Ripper pada saat itu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman kuat gitu ya melihat sejarah itu, membaca itu, terus kemudian melihat foto-fotonya, tengoklah ke sana. Kalau aku sih kemarin ya suruh si yoga aja itu kemarin, baru aku di sini baca kemudian sampaikan kepada kawan-kawan di situ ya. Nah, selain dari itu, teman-teman yang memiliki rezeki gitu ya, yang lebih, mungkin bisa langsung datang ke London sana, terbang ke London untuk melakukan tour mengenai pembantaian Jack the Ripper. Kalau ada duit, ajak saya lah sama yoga gitu ya, ini editor saya di sini. Ajak sana, ayo kita ini, karena kita juga belum ke sana, belum punya duit gitu loh. Nah, yang mana teman-teman di sana dapat merogoh kocek sekitar 15 pound sterling ya. Nah, dari sana 15 pound sterling per orang ini kawan-kawan bisa menikmati mengenai tour tersebut gitu di jam 7 malam di Highgate It's Underground Station London, pokoknya gitulah gitu ya. Nanti teman-teman pergi ke sana kalau punya duit, lihatlah. Kalau ada kabar-kabar yang terbaru, kasih tahu ke saya. Terus kemudian bagi teman-teman juga yang tidak mau ribet, bisa juga menonton berbagai serial mengenai Jack the Ripper ini gitu ya, seperti Jack the Ripper The London Slasher, nah yang disutradarai oleh Sebastian Niemann. Oke. Jadi
bagiku atau bagi saya ini sangat mengerikan sekali gitu ya, dimana terjadi pembunuhan kemudian dikeluarkan organnya lalu kemudian ada yang dimakan. Kayaknya monyet juga nggak kayak gitu-gitu banget, atau harimau juga kayak nggak tahu lah ke anaknya kayak gimana gitu ya. Kalau mungkin ke yang lain dia makan kali ya. Nah tapi nggak tahu juga lah. Pokoknya ini sangat, bagiku sangat menyeramkan, sangat di luar nurul, di luar nalar. Oke. Baik, itu saja dari aku. Nanti kalau ada cerita-cerita yang lain silahkan di kolom komentar gitu ya. Nanti yang berkaitan dengan geng, misteri, kemudian hal-hal yang unik dan yang terjadi gitu ya di dunia ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bercerita adalah karya.